Halo Sotif, perkenalkan nama saya Askamila Syarif. Hari ini saya akan menjadi host dalam podcast broadcasting SMP Negeri 30 Jakarta dengan tema MPLS Ramah 2026. Hari ini kita kehadiran dengan narasumber kita, yaitu salah satu teman-teman MPLS Ramah pada tahun ini. Bisa halo dulu ke kamera. Halo. Oke, sebelumnya bisa diperkenalin nih nama kalian siapa dan dari SD mana? Oke, nama saya Rafa Fauzan Kamil. Biasanya dipanggil Rafa. Asal sekolah saya dari SD Negeri 05. Nama aku Faiza Aida Inara, aku bisa dipanggil Inara. Aku berasal dari SD Plus Hang Tua 1. Oke, aku mau nanya nih, gimana sih perasaan kalian saat kalian diterima sebagai murid dari SMP Negeri 30 Jakarta? Mulai dari kamu boleh. Saya diterima di SMP Negeri 30 ini, saya bangga banget. Karena ini selain kemauan orang tua saya juga memang mau dari kelas 4 SD. Kalau aku seneng banget masuk 30 karena emang sekolah impian aku dari lama. Jadi kayak wah seneng banget masuk sini. Wah, jadi salah satu sekolah impian kalian tuh 30 ya? Iya. Keren. Oke, selanjutnya kalian berasal dari kelompok apa dan mentor kalian siapa nih? Oke, saya dari kelompok 3R Champion. Mentor-mentor saya ada Kak Gebi sama Kak Berlian. Kalau aku dari Eko Energi, mentor aku Kak Beauty sama Kak Tias. Kak Beauty sama Kak Tias. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan ya. Boleh tuh. Menurut kalian apa hal paling berkesan di MPLS tahun ini? Hal yang kesan banget menurut saya rasa canggungnya karena kita kan beradaptasi di sekolah baru ya, jadi kita canggungnya gimana gitu, kenalan sama teman, kayak berusaha akrab dengan kakak-kakak ya, berkesannya itu aja sih. Oke, boleh kamu Inara. Kalau aku hal yang berkesannya itu pas perkenalan sama teman-teman, soalnya kayak seru gitu loh. Oke, kita lanjut. Apa kegiatan MPLS yang paling kalian sukain dari hari pertama sampai hari kelima dan demos pada hari ini? Yang paling saya suka itu bimbingan, terutama bimbingan literasi digital, karena saya tertarik di minat situ. Oke. Kalau aku di bagian sama bimbingan, cuma kalau aku di bimbingan yang pokoknya materi-materi yang berkaitan sama kemampuan aku, jadi kayak wah keren tuh. Oke, kalian kan baru masuk SMP ya di Gapul. Menurut kalian nih, kalian ada nggak perbedaan yang signifikan kalau kalian di SD kalian biasanya yang ngelakuin ini, kalau di SMP ternyata beda ya? Ada yang bisa sharing nggak? Ada, saya tuh dulu paling males banget ikut eskul, paling males banget, kayak buat apa sih eskul, mending tidur kan. Kalau di SMP itu sebenarnya harus wajib ikuti satu eskul, jadi saya mengambil broadcasting nih karena sesuai minat dan bakat saya. Ya, boleh kamu. Kalau aku sih dari segi aturannya ya, soalnya di SD aku kan swasta, jadi aturannya nggak terlalu ketat. Nah ternyata di SMP negeri ini aturannya lebih ketat lagi, harus itu, harus ini gitu. Oh, sama ya kayak aku. Kalau dulu aku kan juga dulu SD aku kan swasta, jadi aku nggak ikut eskul sama sekali, dan ternyata di SMP tuh aku kaget. Wah, ternyata di sini harus ikut eskul ya. Jadi aku juga salah satu pilih beberapa dari eskul yang ada di 30. Oke. Apa hal baru yang baru kalian pelajari nih pas MPLS, kayak wah ternyata aku baru tahu ini ya pas aku MPLS. Ada yang bisa? Oke. Saya tuh dulu MPLS pas masih zaman COVID ya, jadi kita tidak bertemu. Jadi hal yang bisa saya pelajarin dari MPLS hari ini tuh kayak rasa canggung dari memperkenalkan diri, harus kenal-kenal dengan gurunya yang sangat banyak ya tentunya ya. Jadi kayak masih suka ketuker mana guru agama, mana guru bahasa Inggris, jadi kayak gitu sih. Iya, kalau di SD kan satu mapel ya. Yes, mapel. Boleh. Kalau aku lumayan sama sih kayak Rafa, cuma kalau aku di lingkungan pertemanannya, jadi kayak beda gitu loh. Kayak lebih cheerful ya kalau di SMP ya. Oke. Apa harapan kalian 3 tahun belajar di Gapul nih? Harapan saya pengen mengikuti lomba-lomba digital ya, seperti
membuat website karena saya ingin cita-citanya itu ingin menjadi software engineering ataupun cyber security. Boleh kamu? Kalau aku sih bisa dapat nilai yang bagus dari kelas 1 sampai kelas 3, terus habis itu dapetin prestasi-prestasi akademik maupun non akademik di sini. Kalau non akademik tuh kayak gimana? Aku non akademiknya kayak menari atau mendongeng. Oke, bagus juga ya. Kayak aku baru tahu juga nih kalau misalkan ada anak MPLS yang jago yang mau jadi cyber security ya tadi ya. Iya. Oh, keren. Itu salah satu yang baru tahu di 30. Oh iya. Soalnya angkatan-angkatan lama tuh kayak ada beberapa, tapi itu jarang menurut aku yang nggak menonjol kayak kamu ini, karena aku baru ngeliat juga yang jago coding, bener jago. Oke, kita lanjut ya. Siapa orang pertama yang membuat kalian nyaman di SMP Negeri 30 Jakarta? Dari OSIS, dari guru, bisa salah satu. Oke, aku dari OSIS ya, dari kakak Aska, karena kakak Aska ini benar-benar mempunyai sikap yang kayak friendly banget lah gitu, jadi bikin nyaman ngobrol sama dia, curhat sama dia. Iya, kalau aku Kak Beauty. Soalnya Kak Beauty itu orangnya baik, terus bisa diajak ngobrol, seru diajak ngobrolnya gitu. Oke, kebetulan Kak Beauty tuh mentor kamu ya? Iya. Oh iya, kalau kamu Kak Gaby dan Kak Belian. Oke, kita lanjut ya. Siapa teman pertama nih, ini seru nih. Siapa teman pertama kalian nih di kelas atau di kelompok kalian sekarang? Oke, saya dari Muhammad Haidir. Kita tuh duduknya tuh samping-sampingan. Nah aku tuh so asik kayak, nama kamu siapa? Terus tiba-tiba jadi kayak bestie, jadi erat banget gitu pertemanan kita. Boleh kamu? Kalau aku itu ada temen aku namanya Aira Ramadhani. Dia tuh kayak seru banget diajak ngobrol, padahal kita baru pertama kali ketemu. Jadi kayak langsung ngerasa kita sefrekuensi gitu. Oh iya, jujur aku juga pas di 30 ya, aku tuh ngerasa kalau misalkan di SD tuh kayak aku canggung banget kan kalau di SD. Iya. Tapi kalau di SMP tuh entah kenapa kayak langsung rekat, kayak langsung friendly. Abis itu langsung kayak bestian lah istilahnya. Iya, langsung jadi nyaman. Oke, lanjut ya. Siapa sosok yang paling menginspirasi kalian selama di MPLS? Oke, yang menginspirasi banget ya, Kaska sih, Kaska banget. Soalnya dia memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat gitu loh. Saya juga tertarik sama Kaska nih. Saya mau mempelajari lebih lanjut bagaimana cara dia berkepemimpinan jadi ketua broadcasting. Saya ingin terapkan hal-hal itu di kehidupan saya. Kalau aku yang menginspirasi itu Kak Shiren. Karena Kak Shiren itu kayak berani gitu tampil di atas panggung, habis itu ngomong-ngomong di depan banyak orang. Jadi kayak aku pengen deh kayak Kak Shiren gitu. Oke, makasih lo Rafa udah nyebut Iya. nama aku. Oh iya, kebetulan Shiren tuh partner MC aku loh di 30, dan juga kalau di 30 ini biasanya tuh ada yang istilahnya tuh kakak MC andalan yang selalu dipakai di beberapa acara di SMP Negeri 30 Jakarta. Oke, kita lanjut ya. Kapan momen yang membuat kalian sadar tuh kalau misalkan wah, aku nih udah jadi anak SMP bukan anak SD lagi? Kapan? Saat berangkat MPLS, aku sudah mulai mempersiapkan diri sendiri. Dulu kan di SD kan masih dipersiapkan mama, harus disuruh-suruh. Sekarang tuh kayak, wah aku sudah mulai remaja nih, harus mempersiapkan diri dan mempermatangkan diri untuk melanjutkan pendidikan selanjutnya. Kayak boleh. Kalau aku di saat hari pertama pakai baju SMP, itu tuh kayak merasa oh aku udah SMP, udah bukan SD lagi. Jadi kayak harus bisa apa-apa sendiri. Oke, jujur Inara tuh sama kayak aku pas pernah aku berangkat MPLS kayak wah ternyata aku pakai baju SMP sekarang bukan pakai baju merah putih lagi ya. Dulu kan biasa kan pakai baju merah putih celana pendek gitu kan, sekarang ternyata udah pakai putih biru, kayak feelnya lebih dewasa ya, lebih remaja. Nih, jujur ya, kalian pas kalian nih ngerasa kalau misalnya kalian nih udah deket sama teman kalian atau udah nggak canggung, udah nggak gugup lagi kalau deket sama teman, itu tuh pas kapan? Pas MPLS hari keberapa atau pas kapan deh? Pas hari keempat, karena kita kan sudah masuk kelas ya, sudah berbincang, sudah perkenalan satu sama lain, sudah bisa mengobrol, sudah bisa menukar pikiran, sudah bisa menukar pendapat. Jadi kayak
lebih jadi tambah seru gitu nggak sih saat kelompok MPLS itu? Kalau aku sih di hari ketiga MPLS, soalnya tuh kita udah banyak kenal temen, terus tahu sifat-sifatnya gimana, jadi udah deket-deket lah gitu. Jujur kalau aku ya, aku nggak tahu hari apa aku paling memorable karena aku nggak ikut MPLS. Jadi MPLS angkatan aku tuh cuman 3 hari. Kalau angkatan 28 dan angkatan kalian itu 5 hari. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Oke, di mana tempat favorit kalian di SMP Negeri 30 dan kenapa? Di zona English sih, karena kayak lebih tenang, damai, lingkungannya asri, kayak cocok banget buat baca buku. Oke. Kalau aku sih di lapangannya, soalnya di lapangan tuh bisa dipakai buat apa aja, kayak misalnya kita makan-makan bareng atau main, jadi lebih seru aja di lapangan. Oke, kalian kaget gak kantin 30 tuh serame itu Ih, pas iya. istirahat? Kaget. Rame banget, Karena itu 3 angkatan jadi satu. 3 angkatan jadi satu. Jujur aku juga pas pertama kali masuk tuh kaget karena wah ternyata desek-desekan banget ya. Sempit-sempitan, Ya, yang bau makanan berkuat tuh. ya benar kayak mie ya, Mie susu soto. Oke, kita lanjut. Di mana momen paling seru pada saat rangkaian MPLS dari hari pertama sampai hari kelima dan demos berlangsung? Lo dari Kainer dulu. Boleh? Aku tuh kegiatan yang paling seru pas MPLS itu pas kuis. Jadi kita bisa jawab-jawab soal apa gitu, jadi kayak mendapatkan ilmu baru gitu. Oke, Kalau aku sama kuis tapi berbeda alasan. kenapa? Dapat hadiah. Oh iya, mungkin ada beberapa orang ya Iya, yang dapat hadiah. mengharapkan hadiah dan ada beberapa orang yang Mengharapkan kayak ilmu. ilmu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu kenapa menurut kalian MPLS itu penting untuk siswa baru? Menurut kalian kenapa? Karena kan MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi pentingnya itu karena ya harus berkenalan dong. Karena kan ada kata pepatah, tidak kenal maka tak sayang. Oke, boleh kamu? Kalau aku sama sih kayak Rafa, soalnya MPLS itu masa pengenalan lingkungan sekolah, jadi kita kenalan sama lingkungan sekolah, terus sama guru-gurunya, jadi bisa lebih tahu gitu sekolahnya gimana. Bener banget. Terus karena kata-katanya kan udah MPLS ya, masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kayak menurut aku siswa baru juga membutuhkan bimbingan itu. Oke, kita lanjut ke kenapa kegiatan favorit kalian menjadi yang paling berkesan? Misalnya kayak kamu tadi kan kuis, kalau kamu kuis juga kan. Menurut kalian ada nggak yang kayak satu momen dimana itu tuh membuat sangat seru kuisnya? Karena pembawaan dari MC yang bikin tegang gitu, kayak ayo itu apa kita hitung dari 3, 2, 1 itu kayak bikin semangat lah buat menjawab. Oke, kamu? Jawaban aku sama sih kayak Rafa, cuma kalau aku karena MC-nya juga seru, terus habis itu hadiahnya juga bagus-bagus, jadi kayak wah ini momennya seru nih gitu. Oke, dari yang kayak abis dari bimbingan tiba-tiba ke kuis ya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Menurut kalian nih teman baru buat di MPLS tuh menurut kalian penting apa enggak? Penting dong, karena kita tuh kan perlu beradaptasi ya di sekolah baru ya. Jadi kita harus mempunyai banyak teman dong untuk beradaptasi di sekolah baru kita. Kalau aku sih menurut aku penting gak pentingnya. Kalau nggak pentingnya itu karena kita bisa mengenal teman baru di sekolah. Cuma kalau yang pentingnya itu kita punya teman buat ngobrol sebelum punya teman-teman yang baru gitu. Oke, jadi di masa kalian beradaptasi, jadi kalian kayak udah ada temennya ya. Iya. Jadi kalian minimal satu ya, temennya satu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Gimana nih cara kalian beradaptasi di lingkungan SMP Negeri 30 Jakarta bareng teman-teman kalian? Pertama memperbiasakan kayak acara-acara 30 gitu, kayak misalnya ada pagi ceria, kita mengikuti. Nah itu kayak lebih beradaptasinya itu lebih baik gitu di acara-acara itu. Kalau aku sih aku lupa pertanyaan. Oke, maaf, aku ulang ya. Satu. Gimana kalian beradaptasi di lingkungan SMP Negeri 30 Jakarta bareng teman-teman kalian? Kalau aku sih cara beradaptasinya itu yang terutama kenalan dulu kan. Jadi kenalan
kayak namanya siapa, terus habis itu kamu sifatnya kayak gimana gitu. Oke, jadi beradaptasi itu menurut kalian penting apa enggak? Penting banget. Penting banget ya. Kayak kalian ngikutin kegiatan di SMP Negeri 30 Jakarta ya, yang di tiap harinya. Oke, ada nggak nih kesan pertama kalian saat ngelihat guru-guru di SMP Negeri 30 Jakarta, dan siapa sih guru favorit kalian? Oke, kita mulai dari guru favorit dulu ya. Guru favorit saya itu Mem Ambar. Mem Ambar itu bekerja di bidang kesiswaan. Jadi dia tuh tegas dalam memimpin suatu hal. Nah itu saya ingin banget mengcopy paste sikap Mem Ambar. Oke, boleh kamu? Kalau aku sih Mem Umi sama Mem Emi. Aku alasannya nggak banyak, tapi karena waktu pas awal MPLS gitu kenal orangnya baik banget. Kan Indra kan 2 ya, coba kamu sapa aja. Mem Andari, karena dia itu suka saat istirahat tuh rawat kebersihan. Jadi dia tuh saya anggap guru bersih lah. Saya juga pengen menerapkan sikap bersih itu. Oke, boleh nggak ceritain apa hal yang memotivasi kalian buat masuk di SMP Negeri 30 Jakarta, dan juga aku mau nanya, ceritakan juga perjuangan kalian nih, sekelas apa sih buat masuk sini? Oke, saya sih ngambil dari ibunda saya ya, karena ibunda saya dulu itu pengen banget masuk sekolah sini, tapi karena dulunya itu susah, dia tidak bisa masuk, jadi diwariskan ke anaknya. Lalu perjuangan saya masuk 30 itu bener-bener kayak wah keras banget ini. Saya kebetulan masuk di urutan 42 dari 43. Itu karena doa dari ibunda saya. Oke, berarti udah di ujung banget ya. Iya. Oke, boleh kamu. Kalau aku yang memotivasi sih apa ya, lulusan-lulusan yang masuk sini, yang masuk sini tuh pada ke SMA yang bagus. Terus perjuangan aku buat masuk 30 ini, dari kelas 4 SD aku naikin nilai, terus nilai TKA-nya dibagusin, terus akhirnya masuk 30 di SPMB urutan ke-25. Oke, keren-keren semua nih. Oh iya, kalian tahu nggak kalau misalkan lulusan SMPN 30 tuh salah satu yang menang Academy of Champions. Kalian tahu? Tahu. Nah, itu yang menang kan distrik 4. Itu tuh ada namanya Kak Adelio. Itu tuh dia juga alumni dari SMP Negeri 30 Jakarta yang ke SMA yang ada di Yogyakarta. Keren dia, banget, Kak. lulusan Gapo tuh keren The semua. best. Oke, kita langsung ke pertanyaan berikutnya. Kalau boleh memberikan pesan untuk adik-adik yang nanti mau ikut MPLS tahun depan, apa yang ingin kalian sampaikan? Oke, yang pengen saya sampaikan tuh pokoknya jangan malu untuk beradaptasi di sekolah ini, karena kita terbuka kok, kita friendly, jadi tidak ada hal yang ditakuti gitu lah. Oke, boleh kamu. Kalau aku di MPLS jangan diam-diam aja gitu loh, sama jangan malu-malu. Soalnya kalau misalnya malu-malu, kita susah untuk beradaptasi sama sekolah, sama teman gitu. Justru kalau misalkan itu jadi susah ya, jadi Susah. kalian malah canggung ya. Iya. Oke, kita lanjut. Kalau bisa mengulang satu momen selama MPLS di SMP Negeri 30 Jakarta, momen apa yang ingin kalian rasakan lagi dan kenapa? Saya saat bimbingan literasi digital, karena karena selain itu minat dan bakat saya tuh ingin menukar pikiran pada pembimbing, jadi saya ingin lebih tahu, menambah ilmu di informatika gitu. Oke, boleh. Kalau aku itu mau mengulang di hari pertama MPLS, di saat masih belum punya banyak teman, terus masih pada belum banyak ngobrol, jadi kayak pengen ngulang lagi gitu rasanya, berkenalan lagi. Oke, lanjut. Pada saat pra MPLS, menurut kalian ada nggak yang satu orang yang menurut kalian kesannya tuh paling yang friendly dan cheerful, mulai dari kayak mentor ini salah satu dari mentor kalian boleh, atau dari kakak-kakak OSIS? Oke, KGB ya, karena KGB itu benar-benar kayak membuat kelompok saya itu nyaman sama Kak Mentor. Itu kayak bisa curhat, bisa jadi teman bareng, bisa jadi naik bareng-bareng gitu sih, Kak. Kalau aku itu Katias, soalnya Katias itu kayak baik banget, ngatur-ngatur barisan-barisan adeknya, atau lagi main ice breaking gitu, jadi kayak oke baik banget deh. Oke, aku mau nanya lagi nih. Kalian
tertarik gak buat ikut OSIS atau MPK di SMPN 30? Tertarik banget karena saya tuh didorong oleh ibunda saya untuk masuk OSIS karena buat nambah-nambahkan nilai, menambahkan pengalaman dan melatih public speaking saya. Kalau aku jawabannya sama kayak Rafa. Aku mau masuk OSIS juga karena aku disuruh sama orang tua sama kemauan aku sendiri. Terus habis itu bisa nambah-nambahin nilai buat masuk SMA nanti. Terus habis itu kayak pengen mengasah public speaking aku di sana. Oke, aku mau nanya lagi nih soal panitia MPLS ya sekarang. Gimana nih kesan pertama kalian pada saat ngeliat nih panitia-panitia MPLS kan ada yang OSIS, ada yang MPK, menurut kalian gimana mereka? Seru, orangnya seru banget, kayak friendly banget, kayak terbuka. Jadi kita tuh adik-adik MPLS tuh merasa nyaman dengan kakak OSIS di sini. Boleh. Kalau aku tuh kayak ngeliatnya tuh kayak ih keren-keren banget gitu. Terus habis itu seru juga, baik-baik sama adik-adik MPLS-nya gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman semua udah mau jadi narasumber pada podcast kali ini. Oke, segitu dulu ya Sotif, podcast broadcasting pada kali ini dan juga mengenai tema dari MPLS Ramah 2026. Sampai jumpa di episode berikutnya ya Sotif. Dadah Sotif. Dadah.